Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Eh, ini adalah merupakan video pertama kali yang saya buat yang akan saya sampaikan dalam kelas lab statistika. Tentu saja bahwa kita mengetahui bahwa untuk bisa lebih jauh mengetahui atau mendalami tentang statistika, kita harus menggunakan atau lebih sering mempraktekannya dalam sebuah labs. Nah, untuk itu akan saya bawakan adalah bagaimana caranya kita bisa mendapatkan atau mendownload software SPSS yang bisa kita gunakan. Karena saya yakin kalau software Office atau Excel pasti Anda sudah memilikinya. Nah, bagaimana dengan SPSS? Lalu bagaimana cara menginstal di SPSS? Untuk SPSS sendiri, bahwa kita tinggal cari saja di internet. Tentu saja bahwa yang saya lakukan adalah secara legal, artinya kita bisa mendapatkan software apapun dari internet, tapi yang kita harus gunakan pastikan bahwa software tersebut adalah software yang memang bisa kita gunakan dengan baik. Nah, untuk mencarinya saya tinggal mengetikkan SPSS saja. Dan bisa lihat di sini akan ada banyak sekali hasil pencarian dari SPSS. Salah satunya paling atas adalah spss.org. Ini bukan yang kita cari. Yang kita cari adalah lebih ke software SPSS itu sendiri. Nah, pencariannya kita persempit lagi menjadi SPSS statistik. Nah, ini dia. SPSS statistik saat ini sudah dimiliki oleh IBM. Anda bisa lihat dia berada pada suatu buah domain namanya ibm.com. Salah satu produknya adalah SPSS statistik. Nah, tentu saja bahwa untuk bisa memiliki dan mulai menggunakan SPSS secara legal, kita harus melakukan download dan juga melakukan pembelian. Pembeliannya biasanya melakukan transfer atau menggunakan credit card. Nah, pembeliannya berupa subscription, artinya bahwa kita mendaftar berdasarkan waktu yang kita inginkan. Misalkan kita ingin, saya ingin pakai sebulan saja, maka kita bisa pakai pilihan yang plan paymentnya monthly ataupun sampai tahunan. Nah, saat ini yang akan kita gunakan adalah yang free trial dulu. Nanti untuk kelas lab yang akan kita gunakan, kita akan menggunakan versi yang dari kampus. Nah, untuk bisa memiliki yang free trial, Anda tinggal klik saja bahwa free trial akan berlaku selama 14 hari. Di sini dibutuhkan proses sign up, bahwa kita create your free trial account. Saya lakukan ini supaya Anda dapat mengetahui software SPSS yang Anda gunakan, Anda dapatkan dari mana. Di sini yang pertama adalah Anda masukkan alamat email Anda, Anda masukkan nama depan, saya sudah pernah memiliki email di sini, saya ulangi lagi. Oke, nama depan dan nama belakang. Passwordnya Anda bisa tentukan password yang ingin Anda gunakan di sistem IBM ini apa. Oke, ini ada negara dan ada juga state atau province. Kita dari Jawa Barat. Saya pilih next. Saya masukkan apakah Anda seorang student. Di sini saya pilih no. Anda boleh isikan yes. Nah, di sini akan ada beberapa terkait dengan pricing bahwa untuk student dan Anda bisa diminta untuk dikontak oleh IBM. Mungkin Anda pilih no juga tidak apa-apa. Yang saya lakukan adalah saya pilih, karena saya bukan student, saya pilih no. Yang di sini akan diminta dari perusahaan mana Anda berasal. Ini nomor teleponnya. Anda masukkan, Anda pilih next.
Anda boleh simpan passwordnya juga boleh tidak. Akan ada verification token yang akan diminta, akan dikirimkan ke email Anda dan Anda harus memasukkannya ke sini. Saya cek dulu. Nah, email yang tadi dikirimkan oleh IBM kurang lebih seperti ini. Yang saya lakukan adalah saya copy data ini ke verification token di sini. Nah, di sini ada pilihan yaitu IBM dapat menggunakan counter data Anda untuk tetap berinformasi mengenai produk, layanan, dan juga penawaran. Anda bisa pilih aktifkan ataupun tidak. Saya pilih create account. Oke, ini tentang account privacy. Anda pilih proceed atau proses, lanjutkan. Nah, di sini akan dibentuk satu buah ID IBM atau IBM ID. Nah, kita lihat IBM ID saya sudah ada. Lalu di sini kita diminta atau Anda boleh melakukan product trial untuk aplikasi SPSS yang subscription adalah trial. Oke. Yang tinggal Anda lakukan adalah Anda klik download. Kita akan lihat. Kita dapat mendapatkan akses ke semua base subscription dan fitur-fitur add-on atau fitur tambahan. Tapi batasannya adalah memang hanya 14 hari. Nah, di sini setelah Anda download, Anda buka Windows Explorer untuk mencari di mana file.exe yang berada. Lalu kita lihat, kita tinggal pilih run sebagai administrator. Anda klik kanan, lalu pilih run as administrator. Yang saya lakukan adalah tinggal saya klik download for Windows 64-bit. Kita akan lihat berapa besaran file yang dibutuhkan untuk SPSS ini. Kurang lebih ada 547 MB dengan kecepatan 25 Mbps. Saya bisa mendapatkan dalam waktu 3 menit. Ini sudah saya download sebelumnya. Saya sudah daftarkan diri saya untuk account IBM ID ini. Jadi ini akan saya skip dulu saja. Nah, ini dia hasil file yang sudah saya download. Nah, berikutnya adalah yang kita lakukan proses instalasi untuk produk SPSS ini. Seperti tadi disampaikan bahwa Anda tinggal klik kanan, Anda pilih Run as Administrator. Anda klik kanan, Anda pilih Run as Administrator. Nanti akan ada konfirmasi apakah memang Anda yakin akan menginstal software SPSS yang tadi kita download. Kita lanjutkan. Nanti akan ada muncul kotak dialog installer atau proses instalasi untuk SPSS ini. Kita mulai dengan klik I agree lalu pilih continue. Nah, di sini diminta bahwa Anda akan menyimpan proses instalasinya di folder apa. Instalasi ini akan memakan kurang lebih 1,5 GB. Jadi pastikan kalau space hard disk Anda cukup di sini. Anda klik continue.
dia akan proses instalasi. Presentasi akan terlihat di sini. Nah, instalasi selesai. Jadi semudah itu ketika kita ingin menginstal SPSS di Windows terutama. Untuk yang trial edition yang kita lakukan, Anda tinggal launch untuk membuka atau melihat aplikasi SPSS atau dan untuk menyelesaikan uh, aplikasi atau instalasi ini. Saya klik launch. Nah, setelah Anda klik launch tadi, maka Anda diminta untuk login karena kita menggunakan yang versi subscription, artinya dia harus mengetahui kapan data uh, software dimulai diinstal dan kapan akan berakhir. Tadi yang saya masukkan adalah email ini. Saya pilih continue. Saya masukkan password. Klik login. Akan muncul notifikasi bahwa software Windows Defender telah melakukan pemblokan terhadap aplikasi ini karena dia merupakan akses ke internet. Nah, Anda diminta untuk menentukan apakah dia boleh atau tidak. Saya klik allow access. Nah, berikutnya adalah akan muncul kotak dialog pertama kali, yaitu terkait dengan aplikasi atau software SPSS yang Anda gunakan. Nah, di sini bisa kita perhatikan bahwa kita memiliki 14 hari tersisa untuk penggunaan trial ini. Seperti itu. Anda bisa close atau bisa mulai dengan new data sheet. Nah, lebih aplikasinya seperti ini. Tampilan menu ada di atas dan ada tampilan icon atau toolbar yang akan aktif ketika terkait dengan proses yang kita sedang gunakan. Oke, sekian. Nah, ini ada tabel tabulasi yang kita bisa gunakan untuk menyimpan atau mengelola data kita. Hampir sama kurang lebih dengan versi SPSS yang lainnya. Yang berbeda adalah di sini karena kita gunakan yang subscription trial, fitur-fiturnya aktif semua, tapi hanya berlaku untuk 14 hari. Ini adalah tampilan jendela data editornya. Oke, untuk sesi perkenalan mengenai software SPSS dan bagaimana kita bisa mendapatkannya dengan mudah, saya cukupkan sekian. Anda bisa gunakan email Anda yang ada di student.timbik.ac.id untuk bisa mendapatkan software Anda. Kenapa kita yang pakai 14 hari? Ini hanya contoh saja bagaimana Anda bisa mendapatkan software tersebut. Sekiranya nanti ke depan bahwa Anda menginginkan software tersebut yang lebih lama lagi, ada beberapa pilihan yang kita bisa lakukan, yaitu kita bisa menginduk ke kampus, bahwa kampus nanti yang melakukan pembayaran, atau misalkan kita ingin memiliki sendiri softwarenya karena kita bekerja di bidang pengolahan data, bisa seperti itu, ya artinya beli putus seperti itu, atau juga ada fitur-fitur yang lainnya. Nah, demikian untuk sesi saat ini. Kita akan lanjut lagi memulai dengan lab statistika, baik itu menggunakan Microsoft Excel ataupun program software SPSS. Terima kasih, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.